Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah telah selesai pada bab 5. Kita lanjutkan pada bab 6, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani masa Umayyah. Pada bab 6 ini kita akan membahas yang pertama Daulah Umayyah di Damaskus, yang kedua Daulah Umayyah di Andalusia, dan yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang keempat pertumbuhan kebudayaan. Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Jadi, pendirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Pada saat ini, Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertama. Daftar Khalifah Bani Umayyah di Damaskus yang pertama ialah Muawiyah bin Abu Sufyan atau dengan Muawiyah I, yang kedua Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid bin Yazid, dan yang ke-12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Al-Walid, yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Jadi Khalifah Bani Umayyah di Damaskus berjumlah 14. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi, setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan Tariq bin Ziyad. Jadi pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau lebih terkenalnya Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Jadi ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai dengan cepat. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil seperti Persia,
Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang ahli di bidang kehakiman. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik meningkatkan pembangunan, diantaranya membangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjaannya digaji oleh negara secara tetap. Ia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu sejarah dan geografi, dan yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan yang keempat ilmu filsafat. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Julumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan yang lainnya. Yang keempat bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Daulah Umayyah di Andalusia 756 sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia, Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia atau Spanyol, yang pertama Abdurrahman ad-Dakhil, yang kedua Hisham bin Abdurrahman, Al-Hakam bin Hisham, Abdurrahman al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman an-Nasir, Hakam al-Muntasir, Hisham, Muhammad, Sulaiman, Abdurrahman 4, Abdurrahman 5, Muhammad 3, Hisham 3. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman an-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam al-Muntasir. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba.
Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota tidak layak minum, pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah